Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Yunisa dengan NIM 210309661 yang akan mempresentasikan materi tentang struktur dan jenis-jenis karangan. Karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan dibuat. Dengan kata lain, pengertian karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dan suatu karangan yang akan digarap. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk karangan itu menjadi kerangka yang teratur dan sistematis. Maka sebelum membuat karangan, lebih baik dibuat susunan yang dapat memudahkan dan mengembalikan karangan tersebut. Susunan-susunan tersebut dapat dikatakan sebagai kerangka karangan. Karangan yang baik adalah karangan yang bermakna jelas, bulat, dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah-kaidah gramatikal. Karangan yang baik memiliki beberapa contoh diantaranya. Pertama, jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya, dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Ekonomis yang ketiga. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisien, butuh waktu maupun tenaga. Kedua keefisien itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. Yang keempat, pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat, kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan maupun kaidah-kaidah lain yang relevan. Jenis-jenis karangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, narasi atau pengisahan. Narasi adalah uraian menceritakan sesuatu atau serangkaian kejadian atau tindakan, keadaan secara berurutan dari permulaan sampai akhir sehingga terjadi rangkaian hubungan satu sama lain. Bahasanya berupa paparan yang gayanya bersifat naratif. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan ending. Ciri-ciri karangan narasi. Yang pertama, menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Yang kedua, cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Yang ketiga, ada konflik dan tokoh yang menjadi inti atau sebuah karangan. Yang keempat, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Contoh dari karangan narasi, pertemuan yang indah. Pagi hari itu, aku duduk termenung di sebuah taman. Aku pandangi semua bunga indah yang sedang bermekaran dengan indahnya. Ketika aku sedang menikmati pemandangan dalam kesunyian, tiba-tiba aku mendengar jeritan seorang wanita dari arah belakangku. Aku pun terdiam dan heran. Lalu dengan penasaran, aku segera menuju ke sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya diriku ketika mengetahui bahwa jeritan tersebut berasal dari seorang wanita manis berbaju biru. Lalu aku dekati wanita itu. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. "Kamu siapa?" jawab wanita itu. Suaranya sangat lembut dan wajahnya sangat manis yang membuat aku terpana oleh pandangan sesaat itu. Tanpa sadar beberku berkata mengeluarkan kata. Aku mendengar suara teriakan. "Jadi aku kira Anda sedang dalam masalah." "Oh, tidak apa-apa, hanya terkena duri yang sedang ada di tumbuhan ini," jawabnya. Lalu terjadi hening yang panjang dan terjadi pergolakan di dalam hatiku. Ingin rasanya berkenalan dengan dirinya, tapi aku takut. Tak berapa lama wanita itu pergi meninggalkanku, yang berdiri bodoh tanpa berani berkenalan dengannya. Aku pun menyesal. Hingga saat ini aku selalu pergi ke taman itu dan berharap bisa bertemu gadis manis berbaju biru itu sekali lagi. Jenis karangan yang kedua adalah karangan deskripsi atau pelukisan. Contoh karangan jenis ini adalah karangan tentang suatu peristiwa runtuhnya gedung yang dilengkapi dengan gambaran lahiriah gedung itu, sebab-sebab keruntuhan, letak gedung, arsiteknya, bagian mana yang runtuh, dan sebagainya. Ciri-ciri karangan deskripsi. 1. Melukiskan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. 2. Melibatkan observasi panca indera. Yang ketiga, metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Contoh kucingku. Aku memiliki sebuah kucing bernama Meo di rumah. Meo adalah jenis kucing Persia yang diadakan
kepadaku setahun yang lalu. Seperti kebanyakan kucing Persia lainnya, Meow sangat halus menutupi seluruh tubuhnya. Meow memiliki bulu berwarna putih seperti salju, hidung yang sangat pesek, dan ekor yang panjang. Meow sangatlah lucu, dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dia juga sangat manja terhadapku. Setiap kali dia lapar, Meow selalu menjelati kakiku. Meow sangatlah rakus, dia gemar menghabisi makanannya dan meminum susu dengan cepat. Tak hanya rakus, Meow juga pemalas, dia selalu menghabiskan harinya dengan tidur di sofa rumahku. Jenis karangan yang ketiga adalah eksposisi atau pemaparan. Eksposisi adalah suatu karangan yang menjelaskan pokok masalah yang disertai dengan fakta-fakta. Tujuannya agar para pembaca memahami dan bertambah pengetahuannya terhadap masalah yang diungkapkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah tersebut. Contoh karangan jenis ini adalah artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah dalam tulisan-tulisan ilmiah. Ciri-ciri karangan eksposisi. Pertama, menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembacanya. Yang kedua, informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menjelaskan sebuah proses atau analisis suatu topik. Contoh cara menanam singkong. Singkong adalah tumbuhan ubi bakar yang kaya akan karbohidrat. Singkong sangat mudah untuk ditanam. Dengan hanya meletakkan singkong di tanah, singkong akan tumbuh. Tak hanya itu, singkong juga dapat tumbuh di semua jenis tanam. Meskipun proses penanaman sangat mudah, proses penanaman singkong memerlukan perhatian khusus untuk hasil yang maksimal sebagai berikut. Pilihlah batang singkong yang paling bawah, potong kira-kira sekitar 15 cm dan tajamkan ujungnya, kemudian letakkan pada tempat yang lembab selama 2 minggu hingga tumbuh tunas kecil. Setelah 2 minggu tanam singkong, tanah akan sudah digemburkan sebelumnya. Usahakan jangan menanam singkong saling berdekatan karena akan mengganggu umbi yang akan dihasilkan. Tancapkan ujung singkong pada ke tanah, jangan terlalu dalam. Singkong mudah dicabut. Demikian cara menanam singkong yang baik untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dan menguntungkan. Jenis karangan yang keempat adalah argumentasi atau pembahasan. Argumentasi adalah dalam suatu karangan yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan pembuktian untuk mengaruhi pembaca agar mengubah sikap merekam dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Penulis argumentatif harus yakin bahwa maksud suatu bagian pendahuluan adalah tidak lain daripada menarik perhatian pembaca, memuaskan perhatian pembaca kepada argumen-argumen yang akan disampaikan, serta menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi itu harus dikemukakan dalam kesempatan tersebut. Ciri-ciri karangan argumentasi. Pertama, terdapat pendapat-pendapat tulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian yang berupa fakta, data, contoh maupun grafik, bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam penyampaian pendapatnya. Contoh, saat ini kita memasuki zaman yang luar biasa perkembangannya. Semua urusan manusia sekarang sudah dimudahkan oleh hadirnya teknologi ini. Salah satu teknologi yang sangat berkembang ini adalah alat komunikasi atau telepon pintar. Namun tanpa kita sadari, telepon pintar sama ini membuat manusia menjadi bodoh dan malas. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini bisa terjadi karena telah dimanjakan dengan fitur-fitur yang ada. Kemudian informasi yang bisa didapatkan manusia tersebut membuat manusia semakin malas untuk mencari atau mempelajari suatu informasi sehingga mereka akan terbiasa untuk mengandalkan smartphone. Tak hanya itu, smartphone juga membuat manusia menjadi pasif dan tak acuh dengan lingkungannya. Ada banyak fitur yang dapat mengalihkan manusia dengan dunianya, seperti game, sosial media, video dan musik. Fitur-fitur tersebut membuat manusia sibuk terhadap smartphone. Bahkan saat kumpul bersama teman pun, mereka saling sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Yang terakhir adalah smartphone menghilangkan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat. Saat itu ada fitur peta atau GPS yang memudahkan manusia mencari tempat. Kemudian itu membuat nilai menyapa seorang di jalan untuk bertanya menjadi hilang. Padahal untuk bertanya mereka bisa saja menjadi teman baik. Demikianlah pengaruh buruk smartphone yang kita tidak sadari membuat manusia menjadi malas, bodoh, dan pasif. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi dan berinteraksi. Jenis karangan yang kelima adalah persuasi atau pengajakan. Persuasi dalam jenis karangan yang berisi ajak-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk membujuk, merayu, atau mengajak pihak pembaca agar mengakui apa yang dikehendaki oleh penulis. Contoh jenis karangan ini adalah uraian tentang penawaran jenis obat, kosmetik, atau jenis produk lain. Persuasif tidak mengambil bentuk paksaan atau kekerasan terhadap orang yang menerima persuasi. Oleh sebab itu, ia memerlukan juga upaya-upaya untuk merangsang orang mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya. Upaya yang biasa digunakan adalah menyodorkan bukti-bukti. Ciri-ciri karangan persuasi. Karangan ini bersifat mengajak para pembacanya. 2. Memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan layanan untuk meyakinkan pembacanya. Yang ketiga, karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembacanya tidak kehilangan. Contoh, Ayo Hidup Bersih.
Hidup bersih merupakan dambaan bagi semua orang. Dengan perilaku hidup bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga akan berdampak baik pula bagi penghuninya. Seperti yang ada pada pepatah lain, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oleh karena itu, marilah jaga lingkungan agar menjadi bersih. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk berperilaku hidup bersih, yaitu bersihkanlah lingkungan terdekat seperti rumah, halaman, lingkungan sekitar rumah. Dengan lingkungan yang bersih, semua bibit penyakit tidak akan tumbuh dan berkembang. Kemudian pula kebersihan diri sendiri seperti mandi teratur, menyikat gigi, dan memotong kuku. Menjaga kebersihan tubuh dengan teratur membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir, konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Perilaku hidup bersih di atas sangat penting dilaksanakan agar kita sehat dan terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita semua menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan kebersihan makanan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.